Biochar merupakan hasil pembakaran biomasa yang berporositas tinggi dan kaya karbon. Biochar mempunyai 3 keuntungan jika ditambahkan ke dalam tanah. Secara fisik, struktur sarang lebah mikroskopis yang dimiliki oleh biochar memberi ruang aerasi, meningkatkan kapasitas penahan air, meningkatkan penyimpanan nutrien tanah, serta mencegah terjadinya pemadatan tanah. Secara biologis, struktur sarang lebah tersebut menyediakan lingkungan yang sempurna untuk mikroba menguntungkan bertahan hidup. Mereka akan dapat mempertahankan akar dari serangan hama. Secara kimia, biochar yang mengandung karbon yang sangat tinggi dapat membantu meningkatkan kapasitas tukar kation tanah yang menyebabkan tanah dapat menyediakan lebih banyak nutrien untuk tanaman. Pembuatan biochar sekam padi dengan cara tradisional dapat dilakukan menggunakan peralatan yang sangat sederhana. Peralatan yang dibutuhkan adalah kawat kasa. Kawat kasa yang digunakan sebaiknya berukuran mempunyai kotak dengan ukuran maksimal 1 cm. Apabila ukuran kotak yang digunakan lebih kecil, maka akan lebih baik karena dapat menghasilkan biochar dengan lebih maksimal. Selanjutnya, kawat kasa yang digunakan adalah kawat kasa yang dibuat menjadi gulungan dengan ukuran diameter antara 20 hingga 30 cm. Untuk ketinggian gulungan kawat kasa dapat bervariasi sesuai kebutuhan dengan tinggi paling tidak 50 cm. Pembuatan biochar sekam padi secara tradisional dapat dilakukan menggunakan peralatan yang sudah dibuat tadi, yakni gulungan kawat kasa, dengan menggunakan bahan berupa bahan baku sekam padi serta dedaunan kering untuk sebagai bahan pembakarannya. Nantinya untuk pembuatan biochar sekam padi ini dilakukan di permukaan tanah, atau dapat juga dengan membuat lubang galian terlebih dahulu dengan kedalaman maksimal 50 cm. Setelah menentukan tempat untuk pembuatan, kawat kasa diletakkan secara tegak lurus di atas permukaan tanah. Kemudian di bagian dalamnya diisi dengan dedaunan kering untuk bahan pembakaran. Kemudian untuk bahan baku sekam padi nantinya akan kita buat tumpukan di sekitar kawat kasa. Setelah itu, dedaunan kering dinyalakan api, dibakar, sehingga nanti akan terjadi pembakaran secara perlahan pada sekam padi mulai dari bawah yang akan menghasilkan biochar.
seluruh permukaan sekam yang dibuat menjadi biochar telah terlihat menjadi menghitam. Nah, karena tadi pembakaran berlangsung dari bawah, maka sebenarnya dari bawah itu sudah mulai menjadi biochar perlahan-lahan, dan ketika bagian atas sudah menghitam, maka menandakan bahwa seluruh sekam yang kita gunakan telah berhasil diubah untuk menjadi biochar. Langkah selanjutnya setelah hampir seluruh permukaannya menghitam adalah dengan mematikan bara api yang menyala dengan cara disiramkan. Biasanya akan memakan waktu hingga 4 hingga 5 jam untuk membuat arang sekam ini. Setelah nanti kita siram, langkah selanjutnya adalah dijemur hingga biochar benar-benar kering sebelum siap untuk digunakan di bahan. Menggunakan cara tradisional dapat juga dilakukan dengan menggunakan peralatan yang dinamakan reaktor. Reaktor biochar terdapat berbagai macam jenisnya. Salah satu jenis reaktor biochar yang sangat mudah untuk dibuat adalah reaktor biochar tipe top-lead updraft. Berikut adalah prototipe dari reaktor biochar tipe top-lead updraft. Mengapa dinamakan reaktor top-lead updraft? Itu karena nantinya pembakaran akan terjadi di bagian atas dan aliran udara juga mengalir ke atas. Prototipe dari reaktor ini dibuat dengan menggunakan panci bekas dan seng bekas. Cara pembuatannya sangat mudah, yakni dengan cara membuat lubang di bagian dasar dari panci. Lubang di bagian dasar ini nantinya akan menjadi tempat untuk masuknya udara primer untuk pembakaran. Lubang di bagian bawah ini dibuat dengan ukuran diameter yang menyesuaikan dengan bahan yang akan dibuat menjadi biochar. Untuk sekam padi, sebaiknya lubang dibuat dengan ukuran diameter sekitar 1 cm agar bahan baku tidak jatuh dari bawah. Lubang dibuat secara merata di seluruh permukaan dari bagian bawah panci tersebut. Selanjutnya, untuk bagian tutup dari panci, kita buat lubang di bagian atasnya serta digabungkan dengan cerobong asap yang terbuat dari plat seng yang dijadikan gulungan cerobong asap. Selanjutnya ada 2 buah plat logam yang digunakan untuk menahan tutup ini agar tidak menempel dengan panci utama. Untuk operasionalnya, reaktor ditata dengan posisi sebagai berikut, di mana panci diletakkan di atas batu bata untuk menahan agar tidak langsung bersentuhan dengan tanah, agar ada udara yang masuk dari bawah, dan diberi 2 buah pelat logam untuk menahan tutup agar ada celah yang digunakan sebagai input udara sekunder pembakaran.
Pembuatan biochar sekam padi menggunakan reaktor top plate updraft dapat dilakukan dengan cara memasukkan bahan baku, yakni sekam padi, ke dalam panci reaktor. Sekam padi dimasukkan sampai panci hampir penuh dengan menyisakan ruang setinggi sekitar beberapa sentimeter. Selanjutnya, di atas tumpukan sekam padi diberi dedaunan kering sebagai bahan bakar pembakaran. Setelah diberi dedaunan kering dinyalakan dengan api sehingga dedaunan kering mulai terbakar, dan selanjutnya terjadi proses pembuatan biochar di bagian bawahnya. Setelah dedaunan kering dinyalakan, panci diberi plat pengganjal, kemudian ditutup menggunakan tutup yang sudah dimodifikasi dengan cat mengasap. Kemudian ditunggu beberapa saat hingga pembakaran mencapai pembakaran terjadi pada seluruh sekam padi yang ada di dalam panci. Biochar sekam padi menggunakan prototipe reaktor dengan tipe top plate updraft ini akan memakan waktu kurang lebih 2 hingga 3 jam. untuk membuat seluruh bahan baku sekam padi menjadi biochar. Untuk itu, setelah sekitar 1 jam dapat kita cek apakah proses pembuatan biochar belum mencapai bagian paling bawah. Salah satu cara untuk mengetahuinya adalah dengan mengguyur bagian luar dari reaktor dengan menggunakan air untuk mengetahui seberapa panas pembakaran yang terjadi di bagian dalamnya. Apabila di bagian bawah telah menunjukkan pengalian dengan sangat cepat, maka itu menandakan bahwa pembakaran telah mencapai bagian bawah dan bahwa sekam padi yang ada di dalam telah berhasil menjadi biochar seluruhnya. Maka setelah itu nanti kita turunkan tutup dari reaktor ini, kemudian biochar di dalam reaktor ini kita biur dengan air untuk mematikan baranya. Kemudian setelah itu dikeluarkan dan dijemur hingga kering setelah untuk digunakan. Karena setelah kering biochar siap untuk digunakan.